Malaysia hanya mencoba mengekor kesuksesan Indonesia dalam membangun ritual emosional bersama supporter dan pemain. Timnas Indonesia jadi kiblat sepak bola. Fenomena ini semakin memperkuat status Timnas Indonesia sebagai kiblat sepak bola di kawasan ASEAN dan bahkan dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekarang ini kita ketahui bahwa Timnas Indonesia menjadi sorotan banyak negara. Begitu juga dengan Asia Tenggara ini. Indonesia satu-satunya negara yang menjadi panutan negara-negara di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini. Dari apapun yang mereka lakukan itu coba ditiru oleh negara-negara lainnya. Jadi ini yang menghairankan kita. Tapi dari segi positifnya bagus juga karena Indonesia ini menjadi inspirasi untuk membangunnya sepak bola di ASEAN ini. Cuma janganlah kita katakan itu kita yang buatlah. Seolah-olah kita mengklaim. Jadi sebenarnya itu daripada Indonesia. Jadi Indonesia punya cara tersendiri, kekreatifan Indonesia untuk membangun sepak bola ini bisa ditiru tetapi tidak boleh diklaim sebenarnya. Itu asalnya dari negara kita. Contohnya Malaysia. Malaysia coba ingin banyak meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia, terutamanya untuk mengambil pemain keturunan, strukturkan farm. Kini mungkin akan ditunjangi oleh TMJ. Memang TMJ ada ketemu dengan Bapak Erick Thohir, tetapi mungkin itu membincangkan bagaimana cara membangun sepak bola. Dan Bapak Erick Thohir ini seorang yang open-minded, terbuka, mengalu-alukan kedatangan siapa saja yang ingin belajar bagaimana cara Indonesia membangun sepak bolanya. Madam Pang pun sebelum itu sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir, ingin mempelajari ilmu yang ada daripada Bapak Erick Thohir. Demikian juga Malaysia. Dan sekarang ini Malaysia banyak guys meniru apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia ini. Dari segi pembangunan strukturnya dirombak semua sekali. Kemudian dari segi ritual lagu Tanah Airku, Malaysia juga sudah pandai meniru ya. Tetapi sama sekali saya tidak akan mau mengklaim itu daripada Malaysia. Sebenarnya itu memang asalnya Indonesia. Saya sendiri sudah pernah ke GBK melihat sendiri bagaimana ritual lagu Tanah Airku itu selepas perlawanan selesai ketika Indonesia lawan Australia. Penonton masih lagi berdiri di tempat tribun mereka untuk menyanyikan lagu Tanah Airku ini, yang pemain-pemain itu akan membuat keliling di tengah lapangan menyanyikan. Merinding saya guys masa itu dinyanyikan lagu Tanah Airku itu di Stadium GBK. Dan inilah yang mulai ditiru. Jadi ini yang saya ingin reaksi guys. Di judul kali ini yaitu Malaysia tiru ritual Timnas Indonesia. Bahrain marah FIFA prediksi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jadi ada beberapa berita yang akan kita bahas di akhir video nanti. Saya akan memberi sedikit pandangan lah terkait dengan perkara ini. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. Wah, itu di GBK itu guys, yang video sebelah kiri nih. Pertama kali saya mengalami keadaan ini di stadium GBK, memang merinding. Merinding guys ya, dengar lagu itu saja. Malaysia tiru ritual Timnas Indonesia, nyanyikan lagu kebangsaan negaraku usai pertandingan. Baru-baru ini jagat dunia sepak bola diramaikan oleh aksi tim nasional Malaysia yang meniru ritual khusus yang biasa dilakukan oleh Timnas Indonesia usai pertandingan. Dalam momen yang viral tersebut, para pemain dan supporter Malaysia terlihat menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Negaraku!
serupa dengan ritual pemain dan supporter Indonesia yang melantunkan lagu Tanah Airku di akhir laga. Aksi ini menuai berbagai tanggapan dari netizen di kawasan Asia Tenggara hingga mancanegara. Kemiripan ritual yang disorot media. Ritual yang biasa dilakukan Timnas Indonesia dikenal sangat emosional dan menjadi ciri khas di setiap pertandingan, baik menang maupun kalah. Supporter serta pemain Indonesia bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan, menciptakan momen haru yang kerap membuat penonton merinding hingga meneteskan air mata. Oh iya betul guys. Namun ketika ritual serupa dilakukan oleh tim nasional Malaysia dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka, banyak yang menilai aksi tersebut terkesan hanya meniru dan tidak memiliki makna emosional yang mendalam. Hal ini menjadi sorotan besar terlebih ketika Federasi Sepak Bola Malaysia turut mengunggah video aksi tersebut di media sosial. Dalam video yang diunggah FAM, terlihat Kapten Timnas Malaysia memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di ruang ganti. Adegan tersebut juga dinilai serupa dengan momen ikonik yang sering dilakukan oleh Kapten Timnas Indonesia, seorang pemain naturalisasi yang kerap memberi wejangan penuh semangat kepada para pemain. Respons beragam dari netizen ASEAN dan dunia. Tindakan Timnas Malaysia tersebut langsung menuai reaksi dari berbagai kalangan. Netizen dari Indonesia, Singapura, hingga Eropa dan Amerika turut memberikan komentar mereka. Banyak yang menganggap aksi tersebut menunjukkan kurangnya kreativitas Malaysia dalam menciptakan identitas sendiri. Setelah klaim batik, reok sekarang ikut-ikutan ritual Timnas Indonesia, Malaysia memang unik, tulis salah satu netizen Indonesia. Netizen lainnya menambahkan, ritual menyanyikan Tanah Airku itu dilakukan karena rasa syukur dan cinta tanah air dari hati yang paling dalam. Kalau hanya meniru, emosinya tidak akan sampai ke penonton. Media luar negeri turut heran. Beberapa media luar negeri juga melaporkan fenomena ini. Mereka menyoroti bagaimana ritual menyanyikan lagu Tanah Airku oleh Timnas Indonesia menjadi momen yang autentik dan sangat menyentuh, berbeda dengan yang dilakukan oleh Malaysia. Lagu Tanah Airku bukan sekadar nyanyian, tapi bentuk penghayatan mendalam dari pemain dan supporter Indonesia terhadap tanah air mereka. Tidak sedikit yang menangis saat mendengar lagu itu dilantunkan di stadion, tulis sebuah media olahraga Eropa. Sementara itu, ritual Malaysia dengan lagu Negaraku dinilai tidak memiliki dampak emosional yang sama. Banyak yang menyebut bahwa aksi tersebut dilakukan hanya untuk mengikuti jejak viral Timnas Indonesia, bukan sebagai ungkapan spontan dari hati. Klaim fans Malaysia lebih indah dari Tanah Airku. Di sisi lain, fans Harimau Malaya dan FAM tetap membela ritual baru mereka. Mereka mengklaim bahwa lagu kebangsaan Negaraku memiliki nuansa yang lebih syahdu dan indah dibanding Tanah Airku. Lagu kami memiliki makna mendalam dan menyanyikannya di stadion adalah cara kami menunjukkan rasa cinta kepada Malaysia, ujar seorang penggemar Harimau Malaya di media sosial. Namun, klaim ini justru memancing lebih banyak kritik, terutama dari supporter Indonesia. Banyak yang merasa bahwa Malaysia hanya mencoba mengekor kesuksesan Indonesia dalam membangun ritual emosional bersama supporter dan pemain. Timnas Indonesia jadi kiblat sepak bola. Fenomena ini semakin memperkuat status Timnas Indonesia sebagai kiblat sepak bola di kawasan ASEAN dan bahkan dunia. Gaya permainan, strategi, hingga ritual yang dilakukan Timnas Indonesia kini menjadi perhatian internasional. Mau tidak mau, semua harus mengakui bahwa Indonesia kini jadi pusat perhatian sepak bola ASEAN. Betul. Dari atmosfer supporter hingga aksi pemainnya, semuanya sangat menginspirasi, tulis seorang jurnalis olahraga dari Jepang. Betul guys, betul. Ini saya setuju. Sekarang ini Indonesia menjadi panutan. Indonesia semakin disoroti perkembangan sepak bolanya. Ini sebenarnya bukan saja dari timnas senior ya, semua di kelompok umur, di putrinya, futsalnya. Memang benar ya, Indonesia seolah-olah sekarang ini negara-negara ASEAN yang lain ingin melihat apa saja yang dibuat oleh Indonesia itu coba ditiru oleh negara lain, termasuklah juga Malaysia guys. Walaupun saya daripada Malaysia ya, tetapi sebenarnya saya kurang berkenan juga dengan cara Malaysia yang coba mengklaim ya dengan cara Indonesia ini. Jadi seboleh-bolehnya janganlah kita mengklaim apa yang dilakukan oleh Indonesia itu adalah cara kita. Memang
boleh meniru, tetapi jangan menganggap itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan itu. Sebenarnya ini asalnya memang Indonesia ini sudah viral melakukan ritual lagu selepas perlawanan. Saya sendiri di GBK guys, saya merinding guys sebenarnya waktu itu saat dinyanyikan lagu Tanah Airku selepas perlawanan. Pemain keliling di lapangan, kemudian semua fans berdiri menghidupkan nih cahaya lampu HP mereka dan menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu cukup terkesan di hati. Saya cukup terkesan masa itu ya, walaupun saya ini orang Malaysia, tetapi di GBK itu saya seolah-olah merasa saya ini adalah rakyat Indonesia guys. Sampai begitu sekali kejiwaan itu apabila lagu itu dinyanyikan bersama dengan pemain berada di lapangan dengan kepelatihan Sinteyong dan semualah. Memang tidak dapat digambarkan lah dengan kata-kata. Begitu indahnya momen waktu itu di Indonesia. Jadi mungkin sekarang ini ditiru kan oleh negara lain termasuk Malaysia. Tapi jangan sampailah kedua-dua negara ini akan menjadi bermusuhan pula dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Mungkin ditiru tetapi tidaklah sampai itu yang saya katakan tadi, jangan kita mengklaim ya. Ini sebenarnya Indonesia punya kreativitas untuk membangun kejiwaan mereka sebenarnya. Indonesia memang dari segi kreativitasnya, dari segi cara mereka menyampaikan kesungguhan mereka untuk menyokong ataupun memberi semangat kepada pemain-pemain itu dengan cara sebegitu. Jadi Indonesia memang the best lah. Oke, kita lanjut guys. Keberhasilan Indonesia dalam menciptakan momen yang penuh makna tidak lepas dari peran besar para pemain, pelatih, dan supporter. Betul. Ritual seperti menyanyikan lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sepak bola Indonesia, membuat setiap pertandingan terasa lebih bermakna. Malaysia harus cari identitas sendiri. Kontroversi ini menjadi pengingat penting bagi tim nasional manapun untuk menciptakan identitas yang autentik dan unik. Meniru ritual tim lain mungkin akan menarik perhatian sesaat, tetapi tidak akan mampu menciptakan kesan yang mendalam. Indonesia telah membuktikan bahwa cinta terhadap tanah air bisa ditunjukkan dengan cara yang tulus dan emosional tanpa rekayasa atau keinginan untuk viral. Kini, tugas Malaysia adalah menemukan cara mereka sendiri untuk merangkul supporter dan pemain dengan cara yang benar-benar mewakili jiwa Harimau Malaya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah Federasi Sepak Bola Internasional secara resmi memprediksi bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi pembahasan hangat menjelang laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, di mana Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Pernyataan FIFA ini sontak memicu reaksi beragam, terutama dari para penggemar dan pemain Bahrain yang merasa Indonesia terlalu diunggulkan. FIFA puji mentalitas Garuda dalam artikelnya. FIFA secara khusus menyoroti performa Indonesia yang tampil mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tidak hanya menjadi wakil tunggal Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi, tetapi juga menunjukkan keberanian melawan tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah kemenangan 2-0 Indonesia atas Arab Saudi berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Hasil tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia mampu bersaing meski datang sebagai tim non-unggulan. Indonesia menghancurkan ekspektasi dengan keberanian dan determinasi mereka. Kemenangan melawan Arab Saudi telah mengangkat posisi mereka di grup dan mendekatkan mereka ke mimpi berlaga di Piala Dunia 2026, tulis FIFA dalam artikelnya. FIFA menambahkan bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka jika mereka bisa menjaga konsistensi dan mentalitas di sisa pertandingan. Klasemen Grup C, persaingan ketat. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Posisi pertama ditempati Jepang dengan 16 poin, disusul Australia di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Bahrain, Arab Saudi, dan China menguntit di bawah Indonesia dengan masing-masing 6 poin.
Hanya 2 tim teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tahan ke kualifikasi. Dalam perjalanan kualifikasi sejauh ini, Indonesia telah mencatatkan sejumlah hasil menarik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat kalah dari China dan Jepang, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk finish di posisi kedua atau ketiga, terutama jika berhasil meraih poin penuh dalam laga sisa melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Reaksi fans Bahrain dan Australia. Pernyataan FIFA yang mengunggulkan Indonesia ternyata membuat sejumlah pihak tak nyaman. Di media sosial, banyak penggemar Bahrain dan Australia menyampaikan ketidaksenangan mereka. Mereka merasa FIFA terlalu cepat memberikan pujian dan prediksi kepada Indonesia yang dianggap masih harus membuktikan diri di lapangan. Indonesia belum menang melawan tim-tim besar seperti Australia. Bagaimana FIFA bisa memprediksi mereka lolos? Tulis seorang fans Bahrain di Twitter. Sementara itu, beberapa pemain-pemain Bahrain dilaporkan merasa termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka lebih layak. Kami akan menunjukkan bahwa Bahrain adalah tim yang lebih kuat. Kami tidak akan membiarkan Indonesia mencuri perhatian di grup ini, ujar salah satu pemain Bahrain kepada media lokal. Bahrain pun FIFA sebut Indonesia sebagai inspirasi. Terlepas dari kontroversi yang muncul, FIFA tetap memuji perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, baik dalam hal taktik, mentalitas, maupun semangat juang. Indonesia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan keberanian, tidak ada yang mustahil. Mereka telah menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia lainnya, tulis FIFA. Skenario lolos Indonesia ke Piala 2026. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus finish di posisi kedua klasemen akhir grup C. Berikut skenario yang perlu diwujudkan. 1. Menang atas Bahrain dan Australia. Menghindari kekalahan telak melawan China dan Jepang. Mengandalkan hasil buruk dari Australia di laga lainnya. Jika tidak berhasil finish di posisi kedua, Indonesia masih memiliki peluang melalui putaran keempat, di mana mereka akan menghadapi tim-tim dari grup lain. Jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, ini akan menjadi sejarah baru setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda. Generasi emas saat ini yang diperkuat pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Kapten Jay Itzes diharapkan dapat membawa Indonesia ke panggung dunia. Mimpi ini tidak lagi jauh. Jika kami bermain konsisten, saya percaya kami bisa membuat kejutan, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Penutup perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dukungan penuh dari supporter Garuda, kerja keras tim, serta prediksi positif dari FIFA memberikan optimisme bahwa mimpi itu bisa terwujud. Kini, semua mata tertuju pada laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Apakah Indonesia akan melanjutkan tren positif dan mengukir sejarah baru? Jawabannya akan segera kita lihat. Oke guys, itu antara berita yang kadang-kadang lucu juga ya. Saya melihat sendiri bagaimana cara Malaysia coba meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya sendiri kadang-kadang malu juga. Tapi saya berharap kalian di Indonesia jangan terlalu menghujat saya sebagai rakyat Malaysia juga. Kadang-kadang saya pun rasa malu, rasa segan melihat banyak yang ditiru oleh Malaysia apabila keberjayaan Indonesia itu. Mungkin meniru itu boleh, tapi janganlah sampai mengklaim itu daripada negara Malaysia ya. Nah, mungkin ada beberapa sebahagian daripada rakyat Malaysia mungkin beranggapan yang dilakukan Malaysia sekarang ini wah bagus apa semua, tapi sebenarnya itu berasalnya daripada Indonesia sendiri yang ditiru itu. Jadi mungkin untuk menaikkan kembali martabat Malaysia itu dengan cara sedemikian, dengan meniru apa yang positif dilakukan oleh Indonesia yang sudah membangun. Buktinya Indonesia sudah sampai ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Semua kelompok umurnya masuk ke Piala Asia. Putrinya juara 1 di Piala AFF, futsalnya pun juara di Piala AFF, dan mungkin Malaysia ingin membangun
menaikkan lagi semangat juang sepak bola itu dengan cara sedemikian, memotivasikan diri mereka dengan meniru cara Indonesia. Tetapi sama sekali tidak mengklaim, tidak boleh, tidak bisa mengklaim itu daripada Malaysia. Itu yang kadang-kadang saya malu jugalah melihat Malaysia ini baru sekarang boleh buat ini, sedangkan Indonesia sudah lama melakukan itu. Jadi mungkinlah saya pun memohon maaf jugalah kepada kalian sekiranya apa yang dilakukan oleh Malaysia ini seolah-olah mereka klaim daripada Malaysia sendiri, sedangkan mungkin tidaklah, mungkin ini hanya untuk memotivasikan semangat pemain-pemain Malaysia seiring dengan Indonesia mau juga berkembang dengan Indonesia, karena perlu ada kebangkitan sepak bola di Indonesia ini, terutama di ASEAN, Malaysia dan Indonesia. Jadi mungkin ini memanglah ada banyak negatif netizen daripada Indonesia yang mengatakan Malaysia ini klaim ini. Tetapi kalau kita lihat dari segi positifnya, saya tidak mau mengklaim juga apa yang dilakukan oleh Malaysia ini. Sebenarnya itu dari sudut positif, apa yang baik itu bisa kita contohi. Saya punya pandangan ke situ. Bisa mencontohi tetapi jangan mengklaim, begitu. Jadi ini Indonesia lakukan yang paling terbaik sebenarnya untuk membangun sepak bola mereka, semangat mereka, kesatuan mereka, kebersatuan dari fansnya, dari pengurusannya, PSSI-nya, kepelatihannya itu sama-sama bersatu, guys. Saya sendiri kan rasa teruja ni macam kaget ya melihat semasa di Stadium GBK itu. Yang pemain buat bulatan baru menyanyikan lagu Tanah Air itu seolah-olah dia betul-betul menusuk ke dalam jiwa, guys. Dia punya lirik lagu, kemudian cara menyanyikan, menyampaikan itu penuh dengan emosi yang membangkitkan semangat kita sebagai rakyat di Indonesia itu sendiri. Jadi kita rasa wow, rupanya merinding, guys, sambil mendengar lagu itu sendiri. Jadi itu yang mungkinlah coba dicontohi oleh Indonesia. Tetapi jangan sampai mengklaim lah itu saja. Jangan sampai merasakan diri itu yang buat itu adalah kita. Sebenarnya Indonesia sudah lama mempraktikkan ini untuk membangkitkan semangat itu. Jadi oke, guys, saya mohon maaf, guys. Sebenarnya saya mohon maaf kalau ada pandangan saya tidak cocok di hati kalian. Mungkin itu pandangan pribadi dan mungkin kalian juga punya pandangan pribadi sendiri ya terkait dengan ini. Jadi kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini secara positif ya. Kalaupun macam memang Malaysia sebahagiannya itu melakukan kesalahan seperti itu, meniru itu, mohon maaf, mungkin sebagai membangkitkan semangat sepak bola itu dilakukan sedemikian rupa. Mencontohi apa yang baik daripada Indonesia itu. Oke, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kalau kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu komentar positif dan menyampaikan info-info terkini. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat menghargainya. Semoga kita jalinkan silaturahmi dengan lebih jauh lagi selepas ini. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.